Agroforestry atau pertanian dengan pohon adalah konsep kuno dari pemanfaatan lahan sebagai sistem produksi yang lebih berkelanjutan. Agroforestry merupakan suatu bentuk tumpang sari yang memadukan unsur pertanian, peternakan, kehutanan dalam satu kawasan. Elemen kehutanan dapat berupa berbagai jenis tanaman keras berkayu seperti pohon dan buah-buahan. Interaksi antara pohon, tanaman, atau ternak sangat penting pada skala yang berbeda, baik di skala ladang pertanian dan pada tingkatan yang lebih besar. Pohon dapat diatur dalam baris, dalam kotak, sebagai kontur, atau tersebar secara acak. Kami membagi metode pertanian ini ke dalam 3 sistem, yaitu agri-silvikultural yang menggabungkan pohon dengan tanaman, sistem silvopastural yang menggabungkan pohon dengan ternak, dan penggabungan ketiga unsur tersebut yaitu pohon, tanaman, dan ternak yang kita sebut sebagai agrosilvopastural. Manfaat dan kerugian agroforestry cukup beragam seperti sistemnya. Anda dapat membayangkan bahwa sistem warna tani yang kompleks sangat sulit untuk dibangun, membutuhkan banyak pengetahuan, keterampilan, dan tenaga kerja manual sepanjang tahun. Ditinjau dari jenis pohon dan tanaman serta pengaturan jarak dan temporalnya, persaingan untuk mendapatkan cahaya, unsur hara, dan air dapat menjadi berlebihan dan menyebabkan penurunan hasil dari masing-masing komponen. Beberapa tanaman juga tidak tumbuh dengan baik bersama-sama, disebut sebagai tetangga yang buruk atau alelopati. Pengembalian dan keuntungan atas investasi terkadang memakan waktu yang lama, tetapi dengan perencanaan dan penataan ruang yang tepat, manfaat dari sistem multifungsi ini dapat melebihi sistem yang disederhanakan atau monokultur. Sistem ini menyediakan keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, ketahanan yang ditingkatkan, dan produksi yang berkelanjutan. Mereka dapat mendukung kumulatif tanah dan produktivitas yang lebih tinggi jika diatur dengan baik. Sistem akar yang berbeda dari tanaman keras dan tanaman lembut dapat menggunakan nutrisi dan air secara lebih efisien. Pohon dapat memperbaiki iklim mikro, mengurangi erosi akibat air dan angin, serta meningkatkan kesuburan tanah dengan menjebak nutrisi, membangun bahan organik, dan merangsang kehidupan tanah. Selanjutnya, tumbuhan legum atau kacang-kacangan bisa digunakan sebagai perbaikan nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman guna menurunkan kebutuhan pupuk. Pestisida juga dapat dikurangi karena tumpang sari umumnya menurunkan insiden hama dan penyakit. Pada sistem silvopastural, pohon mengurangi panas dan stres bagi ternak, meningkatkan kesehatan dan produktivitas mereka, serta menyediakan pakan ternak secara berkelanjutan. Membangun agroforestry membutuhkan perencanaan dan desain yang cermat. Pada tahap awal, warna tani yang terstruktur ini membutuhkan lebih banyak tenaga, pikiran, dan uang, tetapi seringkali memberikan rasio manfaat yang lebih baik dalam jangka panjang jika dikelola dengan benar. Sistem agroforestry sangat produktif untuk waktu yang lama dan memberi petani berbagai layanan dan pendapatan yang beragam sepanjang tahun. Mereka menghasilkan lahan yang sehat, tangguh, yang dapat menahan kejadian dari cuaca ekstrim dan mengurangi resiko gagal panen bagi petani.
bahwa 2008 awal saya masuk ke sini, indikatornya kan itu banjir. Jadi hampir setiap tahun. Kalau dulunya itu kan 10 tahun sekali, 5 tahun sekali. Nah, kami sungguh merasa sedih sekali ya melihat kondisi hutan kita yang terus berkurang ya. Hutan lindung kita juga terus berkurang. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpahaman masyarakat. Tidak paham terhadap budidaya, tidak paham terhadap rekayasa teknologi, terus peningkatan produksi dan sebagainya. Ketika kami mendampingi kelompok di sini, di Bantaeng Bulukumba, itu mulai tahun 2012, ada 26 kelompok yang sudah kami bina, yaitu kelompok pembibitan 20, dan sisanya mereka hanya tertarik untuk pengelolaan kebun. 30% setiap anggota kelompok itu adalah wanita. Pembangunan kebun rehabilitasi ini lebih kurang 1.700 anggota. Telah dilakukan pelatihan pemasaran itu sekitar 75 kali. Environment services 50 kali. Tindak lanjutnya kita membuat pusat agroforestry di setiap kecamatan. Di sini cuma itu kopi dengan cengkeh. Akfor itu masih di sini banyak sekali manfaatnya. Bagaimana memangkas kopi, terus kita diajari juga bagaimana menempel tanaman, terus mengokulasi tanaman. Kalau hasilnya dulu kita biasa panen 5 ton lah. Setelah Akfor masuk, hasilnya alhamdulillah lipat 2 kali dari yang dulunya. Saya sangat berterima kasih kepada Akfor, karena dengan datanya saya tahu bagaimana cara-cara bercocok tanam yang baik, bagaimana jarak tanaman yang baik. Tuh, dulu kan caranya kayak semprotan, tidak pakai aturan gitu. Dengan masuknya Akfor ini banyak banyak kemajuan yang diperoleh masyarakat, dan banyak petani-petani dari luar Kabupaten Bantaeng datang belajar ke Bantaeng untuk bagaimana memproduksi bibit dan bagaimana menghasilkan hasil-hasil produksi bibit itu. Di proyek Akfor ini sejak tahun 2012 bekerja untuk komponen governance, lebih banyak mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk dijadikan bahan-bahan dasar atau acuan bagi kebijakan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Kalau di Bulukumba ada Perda Masyarakat Adat Bulukumba, kalau di Bantaeng ada Perbub Jasa Lingkungan. Nah, kalau di level desa kita memberikan masukan untuk RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Akfor juga memfasilitasi terbitnya suatu peraturan bupati, seperti peraturan bupati tentang pengelolaan air. Bagaimana kita memberi insentif kepada daerah hulu sebagai daerah yang melestarikan sumber daya air dan sumber daya alam itu. Masyarakat adat Kajang itu sampai sekarang masih menjaga budaya dan adat istiadatnya karena adanya pasang di Kajang. Nah, pasang di Kajang ini merupakan undang-undang atau aturan yang tidak tertulis dari komunitas atau masyarakat adat itu sendiri. Peran aktif dari Akfor itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Perda nomor 9 tahun 2015 ini. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Akfor dan kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di situ, sehingga memang peraturan daerah ini merupakan peraturan daerah yang sangat partisipatif. Dulu itu tidak ada pengetahuan sebelum masuk Akfor. Dia kasih tahu, bilang begini-begini, cara panennya panen merah, jangan panen hijau. Alhamdulillah, petani sudah meningkat. Harga kopi semakin mahal. Awalnya kami tidak punya alat-alat pertanian, misalnya
pemotong rumput, mesin untuk dipakai menyiram, sprayer. Sekarang sudah ada semua, itu dibeli dari hasil jual bibit. Salah satu kerja Akfor, kerjasama Pemda dengan Akfor, bagaimana membuat perda, pengukuhan, pengakuan hak, perlindungan hak terhadap masyarakat adat. Semua program kerja yang kami pernah kerjasamakan dan kami menilai bahwa itu bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah kita tindak lanjuti. Dan komitmennya kita anggarkan di APBD Kabupaten. Artinya semua program-program Akfor yang pernah dilakukan di Bulukumba, insya Allah kami tindak lanjuti. Jadi kami berharap Akfor pun, kalaupun kegiatannya tidak berkelanjutan di sini, ya kami masih bisa konsultasi.